Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku kenalkan, nama saya Yusuf Wibowo dari Praktikum Pemrograman Geospasial Web, acara PHP. Di sini kita diarahkan untuk membuat atau menerapkan berbagai sintaks dasar PHP untuk nantinya bakal saling diintegrasikan dalam pembuatan sebuah tabel menggunakan perulangan, sehingga nantinya kita dapat menambahkan elemen-elemen atau angka-angka yang ada di tabel tersebut secara efisien. Nggak usah ngetik satu-satu TR, terus habis itu TD pertama, TD kedua, TD ketiga, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita akan menjelaskan apa itu dasar-dasar tentang PHP yang kita pelajari di acara kali ini. Jadi, PHP sendiri itu biasanya ditaruh atau umumnya ditaruh di bagian body dengan sintaks kurung apa ini kurang dari tanda tanya PHP lalu ditutup dengan tanda tanya lebih besar dari. Nah, blok kode PHP-nya ditaruh di antara ini dan ini gitu. Dan sintaks untuk komentar adalah seperti ini dan sintaks untuk blok komentar adalah seperti ini dibuka dan ditutup seperti ini. Dan apabila aplikasi dijalankan akan muncul seperti berikut. Nah, terus mungkin nah, selanjutnya ada variabel yang dideklarasikan menggunakan dolar. Terus untuk string ada tanda petik dua yang mengapit kata-katanya. Dan untuk angka tidak perlu. Apabila kita kasih petik maka menjadi string. Lalu untuk menggabungkan dua variabel itu menggunakan tanda titik seperti ini. Pada dasarnya, dua variabel itu tidak saling menyatu atau mohon maaf, dua variabel itu menyatu sehingga untuk menambahkan spasi kita tambahkan sebuah string kosong yang berisi spasi sehingga apabila dijalankan akan terlihat seperti berikut. Ini tas terus spasi 88. Dan mungkin untuk mempermudah penjelasan blok kodenya, saya akan jelaskan melalui bab hasil praktikum ya supaya lebih gampang saja gitu. Mungkin ini perintah dasar variabel terus string mengetahui karakter di dalam string, mencari karakter di dalam mohon maaf. Operator penggabungan string seperti yang setelah saya jelaskan tadi dan mungkin sekarang saya izin memberitahu kalau durasi video ini 10 menit dan untuk pembagiannya bakal saya fokuskan kepada hasil akhir praktikum bukan dasar-dasar sehingga supaya waktunya pas gitu, nggak kelebihan. Mencari karakter dalam string, panjang string menggunakan strlen dengan mengikut sertakan tanda spasi. Dalam hal ini kalau kita hitung ada 15. Lalu karakter string untuk mencari di mana letak karakter kedua pada jumlah huruf di karakter pertama. Ini semua apabila kita taruh di halo semuanya, pastinya ada di nomor 6 setelah spasi tentunya. Spasi dalam hal ini kita ikut sertakan. Lalu lanjut ke array, ada tiga array numerik asosiatif multidimensi. Array numerik ya, array pada umumnya, yaitu indeksnya dideklarasikan berdasarkan angka, nilainya, string, ataupun sebagainya. Lalu array asosiatif kebalikannya, nilainya ada di bagian kanan, stringnya ada di bagian kiri. Dan apabila dipanggil ya muncul angkanya. Oh iya, untuk melakukan running ada echo dalam hal ini untuk menampilkan sebuah data yang ada atau data yang ingin ditampilkan seperti itu. Lalu array di multidimensi adalah array di dalam array. Dalam hal ini ada array Joko yang di dalamnya ada tiga array yaitu Jojon, Joni, Joanna. Begitupun dengan Parto yang berisi Parmi, Warto dari si tiga ini dan apabila kita mau manggil ya pertama array di luar dulu Joko 2 berarti Joko 012 yang muncul adalah Joanna gitu. Sesuai dengan pengaturan yang ada di Eko. Dan mungkin Word saya agak nge-lag. Dan selanjutnya adalah pengkondisian if, else, else if, dan switch. Yang dimana if seperti ini hanya ada if dan else. Lalu
Else if ada tiga, if, else if, dan else. Lalu selanjutnya switch apabila digunakan dalam jumlah yang diketahui gitu. Dalam hal ini biasanya seperti ini atau seperti IPK itu cocok menggunakan switch gitu. Lalu while, do while, for each seperti berikut. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjutnya. Yang ada mungkin akan berjalan hingga pengecekan kondisi dilakukan sebelum berjalan, sebelum dijalankan dan lain sebagainya gitu. Dan yang perlu di notice atau diperhatikan dalam hal ini adalah for each yang dikhususkan untuk array yang nantinya akan kita gunakan dalam pembuatan tabel. Terus function ini menerapkan built-in function dengan nama include dengan sintaks seperti ini yang nantinya kita mengambil data yang ada di sini untuk ditampilkan di sini. Nah, makanya akan muncul seperti ini gitu. Lalu passing variabel ada dua, yaitu melalui link dan melalui form. Untuk melalui link, kita menggunakan ref ini. Ya, seperti biasa, link pada umumnya. Lalu nantinya, apabila linknya diklik, akan muncul yang vars ini gitu. Yang dimana vars ini mengambil data dari tes PHP gitu. Lalu form, untuk pada dasarnya untuk kita menginput, lalu di parsing, atau bukan parsing, passing kepada halaman selanjutnya gitu. Dalam hal ini ada G underscore form tiap PHP yang nantinya akan dipas ke G underscore welcome. Nah, ini adalah landscape utama kita. Supaya lebih afdol, kita akan jelaskan pada Visual Studio Code indeks PHP. Nah, dalam hal ini, pada dasarnya kita membuat tabel dengan menampilkan kecamatan yang ada di mungkin Sleman ini ya. Terus nantinya kita panggil setiap data yang ada di tabel secara otomatis tanpa manual, mungkin semi otomatis ya lebih tepatnya. Sehingga kita nggak perlu tadi TR, TH, tutup lagi TR, terus TR lagi TD, yang pertama TD, yang kedua TD, yang ketiga TD, yang keempat sampai ke TD yang ke-19. Itu cukup makan waktu, maka dari itu penyesuaian yang kita lakukan adalah pertama membuat tabel dan headingnya dulu. Ini untuk row pertama, jadi bakal ada dua kolom yaitu nomor dan kecamatan. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan array-nya yang nantinya akan kita panggil menggunakan for each. Ini semua adalah kecamatan yang ada di Sleman. Mohon maaf kalau salah, tapi setahu saya ini Sleman. Lalu urutan ini digunakan untuk kolom nomor, oke? Terus yang nomor yang kedua, kolom yang kedua, mohon maaf, kita buat menggunakan for each. Urutan sebenarnya menggunakan for each. Nah, pelan-pelan. Dalam hal ini ada array dengan nama R yang isinya banyak. Lalu ada suatu data atau mungkin array dengan nama angka yang ini berisi satu data array yang sedang diakses. Contohnya, kita pertama mengakses gamping. Ya, angka itu gamping dulu. Oke, pertama kita mengakses gamping, lalu kita melakukan echo yang berisi memasukkan data yang sedang diakses pada tabel gitu. Karena apa? Karena ini ada TR, TD, dan seterusnya gitu. Urutan. Urutannya tadi, dalam hal ini pertama adalah urutan satu, berarti nomor satu ya. Lalu angka yang sedang diakses, yaitu gamping. Berarti akan membuat suatu kolom baru dengan urutan satu dan angka gamping. Setelah itu urutannya ditambah, tambah satu, jadi dua. Maka dari itu kita mulai lagi perulangannya. Urutannya menjadi dua, membuat kolom baru dengan dua, terus angka kedua yang diakses, kemudian terus akan ditambah lagi menjadi urutannya tiga dan akan diteruskan selanjutnya hingga selesai, hingga semua data habis gitu. Untuk tampilan ketika dijalankan akan seperti ini, akan membuat tabel dengan nomor, ini kolom nomor yang ditambahkan satu tadi, dan ini kecamatan yang menggunakan pengambilan dari for dari for each gitu ya, for each. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.